Mari kenali pendarahan gastrointestinal bagian bawah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 10 orang dari kelas A semester 8 Fakultas Keperawatan Universitas Sumatera Utara. Apa itu pendarahan gastrointestinal? Pendarahan gastrointestinal menggambarkan pendarahan apapun yang terjadi dalam saluran pencernaan. Saluran pencernaan membentang dari mulut hingga ke anus. Pendarahan saluran pencernaan seringkali merupakan tanda gangguan dalam gangguan saluran pencernaan. Tingkat pendarahannya mulai dari ringan hingga masif dan mengancam nyawa. Pendarahan gastrointestinal atas dialami oleh sekitar 50 hingga 150 orang per 100.000 orang dewasa setiap tahunnya. Pendarahan gastrointestinal atas lebih sering terjadi daripada pendarahan gastrointestinal bawah. Kemudian kami akan menjelaskan apa itu pendarahan gastrointestinal bagian bawah. Pendarahan saluran pencernaan bagian bawah dapat terjadi antara usus kecil dan anus. Pendarahan gastrointestinal bawah dapat menyebabkan terjadinya melena, terkhusus jika pendarahan terjadi pada usus halus ataupun pada usus besar proksimal. Pendarahan gastrointestinal bagian bawah adalah hilangnya darah dalam jumlah yang tidak normal, yaitu 0,5 sampai 1,5 per hari pada saluran usus halus, usus besar, dan anus. Ada beberapa penyebab terjadinya pendarahan gastrointestinal di bagian bawah. Yang pertama yaitu hemoroid. Hemoroid yang disebut juga embeien atau wasir adalah pembengkakan pembuluh darah yang terjadi di sekitar anus. Penyakit yang membuat buang air besar atau BAB ini terasa nyeri merupakan penyebab paling umum dari perdarahan saluran cerna bagian bawah. Pembengkakan pembuluh darah awalnya hanya berupa benjolan di anus. Perdarahan baru terjadi bila pembuluh darah yang membentuk benjolan ini pecah, biasanya akibat peningkatan tekanan pada pembuluh darah tersebut, misalnya ketika mengejan saat BAB. Darah biasanya menetas setelah tinja keluar dan berwarna merah segar. Hemoroid tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, karena bisa menyebabkan komplikasi serius berupa anemia atau rasa sakit yang sangat hebat hingga membutuhkan operasi. Yang kedua, fisura ani. Fisura ani adalah luka atau sobekan kecil pada dinding dalam anus yang ditandai rasa sakit tajam pada saat BAB. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh tinja yang besar atau keras akibat sembelit. Sama seperti hemoroid, pendarahan pada fisura ani menetas setelah tinja keluar dan berwarna merah segar. Tidak ada pengobatan khusus untuk mengatasi fisura ani. Luka di anus biasanya akan sembuh sendiri dalam beberapa hari, terutama bila diiringi konsumsi makanan yang tinggi serat. Kemudian yang ketiga yaitu ada infeksi usus. Infeksi usus biasanya menyebabkan diare. Dari sekian banyak kuman penyebab diare, ada beberapa bakteri dan parasit yang bisa menyebabkan kerusakan jaringan usus. Salah satunya yaitu bakteri Shigella dysenteriae penyebab penyakit disentri. Kerusakan jaringan usus pada infeksi ini menyebabkan diare bercampur dengan darah dan lendir. Biasanya darah berwarna merah segar. Selain itu, gejala yang terjadi bisa berupa nyeri perut, demam, dan muntah. Berbeda dengan diare biasanya, kondisi ini perlu ditangani dengan antibiotik. Bila dibiarkan, kerusakan jaringan usus bisa semakin parah, hingga menyebabkan usus besar bolong dan bakteri menyebar ke dalam rongga perut. Kemudian yang keempat yaitu kolitis ulceratif. Kolitis ulceratif adalah peradangan kronis yang menyebabkan perlukaan dan perdarahan pada saluran cerna bagian bawah. Gejala yang terjadi biasanya berupa sakit perut atau mulas, dan BAB atau diare bercampur darah yang sedikit-sedikit tapi sering. Penyakit ini tidak bisa dianggap sepele karena bisa menyebabkan komplikasi yang berbahaya, seperti perdarahan hebat dan dehidrasi berat. Luka pada usus juga lama-kelamaan bisa semakin dalam dan menyebabkan usus besar bolong. Selain itu, penyakit ini juga dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker usus besar. Kemudian yang kelima, polip usus. Polip usus adalah benjolan kecil bertangkai yang tumbuh pada dinding dalam usus besar. Umumnya, polip tidak menimbulkan keluhan, namun polip jenis tertentu dapat membesar. Semakin besar polip,
semakin besar pula risikonya untuk berkembang menjadi kanker. Polip yang besar dapat menimbulkan gejala nyeri perut, sembelit, atau diare yang bertahan lebih dari seminggu, dan juga perdarahan saluran cerna bagian bawah yang terlihat saat BAB. Darah bisa berwarna merah segar atau bercampur dengan tinja dan membuat tinja berwarna kehitaman. Selanjutnya yang keenam yaitu kanker usus besar. Kanker usus besar juga dapat menyebabkan perdarahan saluran cerna bagian bawah. Darah biasanya terlihat bercampur dengan tinja dan bisa berwarna merah segar atau coklat kehitaman. Selain perdarahan, kanker biasanya ditandai dengan penurunan berat badan yang drastis dan perubahan pola BAB. Pada stadium lanjut, kanker bisa menyebabkan usus besar bolong dan sel-sel kanker menyebar ke organ lain. Kanker bisa disebabkan oleh berbagai macam hal. Pola makan dan jenis makanan yang tidak sehat, misalnya tinggi lemak dan rendah serat, bisa memicu timbulnya penyakit ini. Ada beberapa gejala perdarahan gastrointestinal di bagian bawah. Pertama, muntah darah dengan warna darah merah terang atau coklat gelap. Kemudian, perdarahan di dubur sehingga terkadang feses mengandung darah segar. Kemudian, feses berwarna gelap dengan tekstur lembek atau melena. Terapi yang dilakukan pada pendarahan gastrointestinal bagian bawah salah satunya yaitu endoskopi. Endoskopi yaitu prosedur yang digunakan untuk mendiagnosis dan menerapi saluran pencernaan dengan menghentikan pendarahan melalui penjempitan pembuluh yang berdarah. Prosedur ini menggunakan alat khusus yang dipasang kamera dan laser. Pencegahan yang dilakukan untuk pendarahan gastrointestinal bagian bawah yang pertama adalah menghindari konsumsi obat anti-inflamasi non-steroid dalam jangka panjang, tidak sesuai dosis atau tanpa konsultasi ke dokter. Yang kedua, mengobati GERD sesuai dengan anjuran dokter, mengkonsumsi makanan sehat yang bergizi lengkap dan seimbang, memperbanyak konsumsi serat untuk mencegah pengerasan tinja, menjaga berat badan ideal, dan menghindari konsumsi minuman beralkohol dan tidak merokok. Sekian penjelasan kami mengenai pendarahan gastrointestinal bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.